Is it a lie? Untuk mendengarkan tausiah dari Al Ustadz yang kita nantikan. Kepada Kiai Haji Anwar Zahid kami persilahkan yang monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Duduk. Aduh. Aduh. Pangkon meneh. Kondur ngatur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu ini tiket lama atau tiket baru? Lama. Yang tiket lama angkat tangan. Berarti tiketnya 3 tahun masih disimpan. Demi panjenengan Pak Yai. Jenengan termasuk orang yang ngirit. Coba yang tiket baru angkat tangan. Mboten kumanan Pak Yai. Makhluk anyar. Yang tiket baru itu mungkin baru dapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana karamatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Para pejuang Ramadan, pejuang dolar, pejuang rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di bulan yang sangat mulia namanya Ramadan. Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah, sekaligus bulan riyadhah. Ramadan ini bulan training center, bulan pendidikan, sekaligus pelatihan. Kita di training, kita dididik, kita dilatih dengan harapan keluar Ramadan meningkat kualitas diri, ada perbaikan dan peningkatan ibadah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, baik ibadah mahdhah dalam jalur vertikal hablum minallah maupun ibadah muamalah dalam jalur horizontal hablum minan nas. Kita jadi solid secara ritual, solid secara sosial. Hablum minallahnya
bagus, hablum minan nasnya juga bagus, karena di situ inti ajaran agama Islam. Saya sudah sering sampaikan, setiap ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial. Setiap ibadah sosial pasti mengandung nilai ritual. Ibadah yang hablum minallah pasti ada nilai hablum minan nas. Ibadah yang hablum minan nas pasti ada nilai hablum minallah. Memang di situ inti ajaran Islam. Salat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu simbol hablum minallah, karena Allahu Akbar mengagungkan Allah, simbol hablum minallah. Dan salat diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri, toleh kanan kiri sambil menebar salam, kedamaian, kasih sayang. Ini simbol hablum minan nas. Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah, isinya berdoa dan memuji kepada Allah, hablum minallah. Ditutup dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, simbol hablum minan nas. Semuanya begitu. Kalau ayat Quran itu bicara tentang sholat, aqimus sholat, pasti pasangannya wa atuz zakah, berikanlah zakat. Sholat hablum minallah, zakat berbagi hablum minan nas. Ibadah Ramadan yang kita jalani ini sama, diawali dengan sholat tarawih di malam pertama Ramadan. Itu simbol hablum minallah. Ramadan ditutup dengan membayar zakat fitrah. Itu simbol hablum minan nas. Semua ibadah dalam Islam begitu. Umrah, haji juga diawali dengan niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma hajjan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan. Itu simbol hablum minallah. Dan diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, hablum minandas. Dasnya manusia kan, dasnya nas. Semua seperti itu. Nah, Ramadan ini ada kewajiban puasa yang punya nilai luar biasa. Satu, puasa melatih keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ibadah puasa biasa disebut ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia, ibadah abstrak. Tidak ada yang tahu kecuali si pelaku dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Selain puasa, ibadah apapun bisa ketahuan orang, bisa dilihat orang, bisa dinilai orang. Bahkan sampeyan sholat, banyak orang yang lihat. Sampeyan mengerjakan sholat, bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Pokok ibadah selain puasa itu bisa terlihat, ketok, iso disawang wong. Sampeyan sholat, mulai niat takbiratul ihram sampai terakhir salam, bisa dilihat orang, bisa diperhatikan orang, dan banyak orang lihat. Sampeyan sedekah, bisa dilihat orang, bisa diperhatikan orang, banyak orang tahu, banyak orang yang bisa ngelihat. Sampeyan umroh, haji, amin, mudah-mudahan. Orang sekampung ikut nganter, banyak yang tahu, banyak yang lihat. Tapi sampeyan puasa, nggak ada yang tahu kecuali sampeyan sendiri sama Allah. Halo. Ini yang ada di majelis ini, apa dikira semuanya puasa? Enggak lah. Tapi kan nggak kelihatan mana yang puasa, mana yang enggak. Maka
pura-pura sholat pasti ketahuan. Sholat kok pura-pura, mesti konangan. Pura-pura sedekah, caranya gimana? Yang mau dikeluarin apa? Yang mau dikasih siapa? Sedekah kok pura-pura, mesti ketahuan. Pura-pura pergi haji, terus pergimu mau kemana? Orang haji itu harus ke Mekah. Haji kok pura-pura, mesti ketahuan. Tapi kalau pura-pura puasa, aman. Betul? Gampang. Tak kasih tahu caranya. Keluar dari rumah, lambemu lapono sing bersih. Pokok lambemu, bibirmu dielap sampai kering. Nek perlu kayak upil didik. Ketok garing ngono lambene. Terus keluar dari rumah, maca lemes. Mlakune rada genteyang. Mulai kena angin, rada sempoyongan. Maca lemes itu dikira puasa sama orang. Sehingga para jamaah, selain puasa, ibadah apa saja bisa dinilai manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah selain puasa itu bisa dinilai manusia, bukan cuma bisa dilihat, bukan cuma bisa diperhatikan, isok dibiji, bisa dinilai. Kecuali puasa, nggak bisa dinilai. Coba orang sholat itu bisa dinilai. Wah, baik loh, sholatnya khusyuk, sholatnya apik. Kok tahu dari mana? Ya dari gerakan-gerakannya, dari bacaannya. Gerakannya luar biasa. Takbiratul ihram sedekap sampai melungker-melungker. Allah. Wah, mbak itu sholatnya khusyuk banget, bisa dinilai kok. Lah kalau mbak yang itu, wah sholatnya nggak khusyuk belas. Kok tahu? Lah wong sholatnya terima Allah wabar entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut. Tangi cerai kali entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut. Tangi meneh entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut, gobek-gobek. Bisa dinilai. Baca Quran bisa dinilai. Wah, itu mbak kalau baca Quran fasih banget. Dari mana taunya? Ya dari makharijul hurufnya, dari tajwidnya. Wah, mbak itu nggak bisa baca Quran itu. Kok tahu? Bisa menilai kalau nggak bisa baca Quran. Orang bacanya aja nggak lancar, gradul-gradul, tilkar rusul til kar rusul fadl dol nah bak do hum nggak lancar, bisa dinilai. Sedekah bisa dinilai. Wah, itu mbak yang pakai jilbab warna pink itu ahli sedekah. Amin. Kok tahu dari mana? Ya dari nominal yang dikeluarkan. Coba. Saya mau shopping loh. Masya Allah, infak ke pesantrennya Anwar Zahid aja 5.000 rupiah. 5.000 dolar. Jadi sedekah itu bisa dinilai. Itu Mbak E yang pakai jilbab warna hitam, wah ahli sedekah. Kok tahu? Lah ya dari nominal yang dikeluarkan, dari jumlah sedekah yang dikeluarkan, dari seringnya dia kasih santunan, dari seringnya dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bisa dinilai kok. Wah, itu Mbak E yang jilbab hijau itu pelit itu. Kok tahu? Baru ngisi kotak amal saja cuman koin. Kalau koin kan nggak mungkin 500 dolar. Halo. Wah, itu yang seragam putih pakai jilbab warna bukunya di depan itu, masya Allah, luar biasa itu. Luar biasa pelitnya. Gayanya duduk di depan, tapi infaknya cuma 5 dolar. Bisa dinilai kok. Halo. Ini nanti kalau saya tawarkan untuk infak dan jariah ke anak-anak yatim dan ke pesantren kami, kira-kira ikhlas apa enggak? Semangat tetap ya. Disiapkan berapa? 10 dolar.
Info. Tadi pagi itu jamaahnya nggak sebanyak ini. Karena memang ada miss antar panitia. Dikira tempatnya ini maksimal 500. Awalnya nggak begitu banyak jamaahnya, tapi belakangan mulai berdatangan karena diinfokan lewat medsos, lewat Facebook, lewat IG, dan alhamdulillah luar biasa. Memang jamaah Hongkong keren kalau soal infak. Hongkong paling keren, terkenal loman-loman. Saking lomannya kadang sampai ditransfer ke Korea. Ini ada yang datang orangnya di atas panggung ini orang. Sama tepuk-tepuk tangan yang pakai baju warna putih itu. Ya Allah ya Karim. Oh pokoknya kalau urusan infak sedekah keren luar biasa. Nah tentu untuk sesi siang ini jamaahnya jauh lebih banyak. Insya Allah nanti infaknya juga jauh lebih banyak. Bisa dinilai kok orang ahli infak itu. Wah itu dia sangat dermawan, itu ahli sedekah. Kok tahu? Dia punya anak yatim sekian, dia sering nyantuni yatim, dia kalau infak nominalnya selalu gede. Bisa dinilai. Ibadah haji itu bisa dinilai kok. Wah, ibu itu hajinya mabrurah. Kok tahu? Dari mana? Dari perubahan perilaku yang menjadi jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Jadi ibadah haji bisa dinilai kok. Itu ibunya hajinya mabrur itu. Kok tahu? Ya, sebelum haji dia pelit, setelah haji tambah loman. Dulu sebelum haji dia angkuh, tapi begitu pulang dari haji dia jadi. Itu bisa dinilai kok, bisa dinilai. Wah kalau yang mbak itu, wah bukan hanya mardut itu hajinya, begedut itu. Kok tahu dari mana? Lah pulang haji tambah pelit, pulang haji tambah judes, pulang haji tambah jadi tukang fitnah dan sebagainya. Bisa dinilai. Sholat bisa dinilai khusyuk tidaknya. Baca Quran bisa dinilai manusia fasih tidaknya. Sedekah bisa dinilai dari nominalnya. Haji bisa dinilai mabrur tidaknya. Tapi puasa gak ada orang yang bisa nilai. Wah itu mbak itu ahli puasa. Lo kok tahu? Dia kurus banget. Apa iya orang kurus terus ahli puasa? Berarti kalau gitu kayak Bunda Nuris nggak pernah puasa. Nah kasihan dong yang nggak kurus. Aku mau ngomong gembrot kok nggak enak. Yang gembrot nanti tersinggung. Yang lemu pasti tersinggung. Wong saya ngomong gitu aja yang lemu langsung mereng kok. Kenapa sih? Emang ada apa dengan lemu? Lemu itu malah membahagiakan suami, makin empuk. Tahu? Mundung nanti bocah sepeda motor iso kocek kabeh. Halo. Oh ditambahin nggak usah beli kasur. Itu orang yang ahli puasa itu. Kok tahu dari mana? Dia ngeludah terus kok. Mosok jalan 7 meter ngeludahnya 17 kali. Bentar-bentar ngeludah. Lah belum tentu kalau dia ahli puasa, orang ngeludah terus, dia lagi sariawan. Lah itu orangnya kurus banget berarti dia ahli puasa. Belum tentu. Ya lek kurune mergo kulino poso, lek nek kurune mergo gizi buruk. Wah itu orang ahli puasa itu. Lo kok tahu dari mana? Mbak itu lo yang ahli puasa. Lah ya kok tahu kalau ahli puasa dari mana? Itu dia jalannya mereng. Emang dia tengkeng. Gak bisa dinilai. Yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu. Maka puasa mengajarkan nilai keikhlasan. Artinya apa? Mari jalani hidup ini dengan ikhlas. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang ikhlas. Amin. Yakin ini semuanya orang-orang yang ikhlas. Coba. Amin. Di tengah kesibukan kerja, subhanallah, menyempatkan waktu untuk ngaji. Coba bayangkan,
maka pahalanya sampean ngaji di sini ini jauh lebih besar daripada pahalanya yang berada di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren ngaji lumrah, situasinya mendukung, situasinya menunjang. Neng pesantren gak ngaji kebangetan. Le sampean ini loh hidup di lingkungan yang gak jelas. Lingkunganmu kan gak jelas dong. Itu siapa yang kamu panggil Pak, kamu panggil Mbok, itu apa mereka yang melahirkan kamu? Lah kok bocol Pak Mbok? Gak jelas. Lah yang gak jelas. Itu yang terus yang kamu panggil Mbak, mbahmu itu yang manuke biasa mau dolanan. Sing penggaweane tukang ngedusi manuk itu loh. Lah itu apa orang tuanya orang tuamu kan enggak toh? Lah nggih. Hidupmu enggak jelas. Kok hidupmu yang enggak jelas? Hidupmu di lingkungan enggak jelas. Tapi dirimu seminggu sekali ngaji, mudah-mudahan habis ini lancar. Amin. Anwar Zahid ini sama Bunda Nuris dijadikan kelinci percobaan. Pokoknya selalu ning Hongkong selalu seperti itu. Selalu pokoknya nek coba-cobain mesti aku sing dadi korban. Ya paling kira-kira mulai ning apa-apa gak patek berisiko rumangsane ngono. Terus pokoknya nek kira-kira resikone gede Anwar Zahid kae. Lamun ditangkep imigrasi alah nek makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Dianggep wong ra penting. Nek ustaz-ustaz yang lain gak wani dhewe percobaan gak. Mesti selalu aku. Kaya ngenane ngono nggone kok. Iya aku pokoknya sendiri percobaan selalu aku. Besti apa nih? Aja ya Ustaz idola kok. Wis gak apa-apa wis aku ikhlas. Gak apa-apa aku bismillah. Sing penting ikhlas lahir batin Yai. Datang ke sini. Takutnya masih ada masalah gini. Ya wis bismillah. Jenengan Yai nggih percobaan. Wis gak apa-apa. Apa? Aman. Aman terkendali. Yo, soalnya tahu deh Nele Anwar jadi sakti. Nggak. Pokoknya ya bismillah lah, nggak apa-apa. Kita membuka jalan. Mudah-mudahan habis ini majelis lancar. Amin. Terutama yang ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Dakwah ke Hongkong mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bukan ahlu sunnah wal jamaah mudah-mudahan nggak bisa datang ke Hongkong. Pokoknya aku dongakno sing lancar pokoknya sing ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Ahlu sunnah wal jamaah sing gak cekal ning imigrasi. Pokoknya bermasalah lah. Ya, amin. Biar gak merusak akidah jamaah Hongkong. Kacau nonton sampean bingung. Satunya, tahlilan itu pahalanya gini. Kirim doa kepada orang yang meninggal itu gini. Satunya, haram, bid'ah, syirik, ruwet dong. Ruwet, wes. Satu aliran ahlus sunnah wal jamaah. Nonton nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayo kita diajarkan tentang nilai keikhlasan. Ayo kita ngomong yang ikhlas, kita beramal yang ikhlas, berpakaian juga yang ikhlas. Apa tanda ikhlas dalam berpakaian? Ya istiqomah itu tandanya ikhlas dalam berpakaian. Jangan kalau di pengajian pakaiannya nutup aurat kayak gini, berukut-berukut sampai semut tidak bisa melebu. Tapi keluar dari majelis pengajian, udel kemeleleh. Itu namanya gak ikhlas dalam berpakaian. Halo? Tetap bisa toh sambil kerja pakai jilbab kan tetap bisa toh. Jilbaban sambil kerja kan tetap bisa toh. Walaupun sampean belum bisa berhijab 100%, yang hanya kelihatan matanya tok itu. Walaupun zaman belum bisa seperti itu ya kayak gini lah minimal ini pakaian-pakaian ahli syurga insyaallah. Terlebih ini di bulan Ramadan yang istiqomah nggih. Demi Allah, Anda lebih cantik kalau pakaiannya gitu. Tapi aku mau bengi ketemu sing ndi yo, ketemu aku kok. Semene. Teko iki areke teko iki aku krasa. Mudele gowedi lho. Delelek dipamer-pamerno.
gak pantes. Atasnya ini lho sama keren. Cantik. Oke, puasa mengajarkan kita nilai keikhlasan. Berikutnya, puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba siang hari bulan puasa, misalnya kayak gini ya, tadi wudu mau sholat kan wudu itu ada berkumur. Kamu ini gak ngerti berkumur. Gayamu wong kacang-kacang desa ngono gak ngerti berkumur. Ketika kamu iki nek dana aja temen-temen. Ya aku kemajuan iki ngene. Aku sampai gak sadar lupa. Bukan, aku biasanya kan pakai apa iki jenenge? Apa jenenge? Lagi iki gak nganggur. Lali. Makanya mohon maaf nanti jangan ada yang nanya sarung. Aku juga lali. Tak bawa, maaf. Ya iki sing tak nggotok iki. Dijaluk sisan. Medeni wong. Udah. Puasa juga mengajarkan kita nilai kejujuran. Misalnya ya sama lagi wudhu berkumur itu 3 kali. Terus ada air kemu itu yang sampean korupsi. Dilem. Sing guyu kulino. Udah, nggak ada yang tahu. Jangankan polisi, orang temen yang di samping sampean ini lo nggak tahu kalau sampean ngelem. Ayo praktekno gak apa-apa. Wudhu kemu. Gak ada yang ngerti. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Karena sadar Allah melihat. Malu sama Allah. Padahal bisa saja kok itu. Bisa saja. Atau misalnya di rumah majikan, aku gak ngomong omahmu. Gayamu di omah nang ngomong. Mana gayamu yang ngomong, ayo mbak makan omahku. Omahmu yang bangun kapan? Itu omah majikanmu itu. Mulai ngomong nang omahku. Omahku kono. Iso tuku omah ning Hongkong. Lah wong berangkat rene perkara. Lho nggih mboten? Nggih. Sampai kerja 3 tahun gak nyaur utang gak lunas-lunas. Ya tahu. Dirimu boros kok. Sampean kalau lagi di rumah majikan misalnya ya majikan kan gak ada yang puasa. Sampean siang-siang puasa, mbok mokel sak karep-karepmu lah ya iso-iso wae. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena sampean jujur. Sampean tahu dan yakin Allah mengawasi. Coba alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Alangkah indahnya hidup kita kalau fakta kejujuran ini kita terjemahkan dalam hidup kita, kita aplikasikan dalam hidup kita. Ada kesempatan untuk ngambil duit misalnya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Allah tahu, Allah ngelihat. Wow, luar biasa. Puasa mengajarkan kepada kita tentang nilai kejujuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala